Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah sehingga kita masih ada sampai saat ini. Yang saya hormati Ibu Trisna Hilda selaku tutor Bahasa Indonesia, dan tak lupa juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Saya Anugerah Deborasi Barani dengan NIM 0480824446 dari Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Coronavirus Disease 2019 atau sering disebut juga COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 akan mengalami demam, sesak nafas, dan batuk kering. Penularan yang sangat cepat dan sulitnya mendeteksi orang yang terpapar COVID-19 menjadi penyebab membludaknya penderita COVID-19. Penularan antar kontak manusia yang sulit diprediksi dan obat penawar yang belum ditemukan membuat pasien COVID-19 semakin membludak. Rumitnya penanganan wabah ini membuat pemerintah dunia melakukan kebijakan social distancing. Kebijakan ini menjadi pilihan yang berat karena berakibat negatif pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun, tidak ada pilihan lain selain cara ini. Namun, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan karena cara ini merupakan cara yang paling efektif. Kebijakan social distancing ini berakibat fatal dalam berbagai sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Kebijakan social distancing ini berarti ada beberapa faktor yang menjadi alasan dari ketidaksiapan dalam pembelajaran secara daring. Yang pertama, kurangnya penguasaan dalam bidang teknologi. Harus diakui bahwa tidak semua guru ataupun siswa terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga cukup sulit untuk menyesuaikan dalam pembelajaran secara daring. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua guru ataupun murid memiliki gadget atau laptop untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Yang ketiga adalah jaringan internet. Perlu kita ketahui dan pasti sudah diketahui bahwa penggunaan teknologi pendidikan haruslah menggunakan jaringan internet. Namun, di beberapa wilayah, terkhusus di wilayah pelosok, jaringan internet sangat sulit untuk dijumpai, sehingga pembelajaran tidak dapat dilakukan secara efektif. Ketidakefektifan pembelajaran selama COVID-19 membuat pendidikan di Indonesia semakin merosot. Generasi muda yang diharapkan dapat membangun dan memajukan Indonesia dalam sektor pendidikan semakin jauh dari yang diharapkan. Jadi, sebagai mahasiswa UT, kita harus bergiat dalam belajar untuk semakin memajukan pendidikan di Indonesia. Namun, sebelum itu kita harus tetap menjaga kesehatan dan mencegah penularan COVID-19 dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Sekian dan terima kasih.